Halo, berjumpa kembali dengan kita di acara pemulihan anak yang sudah lama tertunda ini. Ya, materinya masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Terakhir kita sudah sampai di Mazmur Gembala, Mazmur 23. Hari ini kita masuk di Mazmur korban syukur, Mazmur 100. Silakan dibaca, guys. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan nyanyian syukur. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah. Dia yang telah menciptakan kita dan kita adalah miliknya. Kita adalah umatnya, kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ini sangat berhubungan dengan Injil. Tanpa Injil nggak mungkin Daud bisa menulis ini. Ya, nggak mungkin pemazmur ini bisa nulis seperti ini tanpa dia mengerti Injil, janji Tuhan, Mesias yang dijanjikan. Ya, seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah seluruh bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Anak kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, untung kamu masih ingat Injil itu. Setelah beberapa lama kamu nggak belajar Alkitab. Mazmur 100 ayat 1, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kenapa bumi bisa bersorak-sorak? Kenapa bumi bisa bersorak-sorak? Karena Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Ya. Kalau Tuhan itu nggak pernah datang, makanya dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, karena Tuhan itu pernah datang. Ini dia belum datang nih, masih janji di zaman Mazmur. Tapi pemazmur ini sudah sangat yakin seyakin-yakinnya sampai dia bisa menulis seperti ini, bahwa seluruh bumi akan bersorak-sorak bagi Tuhan, karena Tuhan akan datang. Jadi Daud ini paling tahu tentang janji Tuhan, tentang Mesias, karena Mesias itu dari keturunan dia, dari keturunan Daud ini. Makanya dia tahu benar. Banyak di Mazmur ini, banyak Mazmur tentang Mesias. Ya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, jadi kalau kita mau datang ke Tuhan, kita mau beribadah, ya harus dengan sukacita. Papi kan pernah ngajarin bahwa kita harus datang ke Tuhan dengan rasa takut dan gemetar.
karena Tuhan dan firman-Nya. Pernah ingat nggak? Ya, Musa datang ke Tuhan dengan takut, Yesaya, Yeremia, semua datang Tuhan dengan rasa takut. Petrus merasa nggak layak dekat dengan Tuhan. Paulus kesungkur ketemu Tuhan. Semuanya datang dengan rasa takut. Kenapa? Karena kita harus sadar sebagai manusia kita nggak bisa melakukan perintah Tuhan dengan sempurna. Nggak semua perintah Tuhan bisa kita lakukan dengan sempurna. Ada satu saja kita nggak bisa melakukan itu dengan sempurna. Kita bersalah terhadap semuanya. Satu dosa saja upahnya maut, mati. Jadi tetap kita karena kita manusia berdosa, kita tetap datang dengan rasa takut akan Tuhan itu, rasa hormat. Tapi kita juga mesti tahu bahwa kita ini sudah ditebus. Ngerti? Bahwa Tuhan itu sudah datang mati bagi kita, melakukan ketaatan bagi kita, mati bagi kita, disalib bagi kita, bangkit bagi kita. Makanya kita setelah kita dapat pengetahuan itu, setelah kita mohon ampun, kita dapat pengetahuan itu, kita bisa, barulah kita bisa sukacita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai gitu. Ya. Ketahuilah bahwa, jadi ingat ya beribadah harus dengan sukacita, tapi ingat step-stepnya. Gak bisa kita datang ke Tuhan langsung cenganges-cengenges, ketantang-ketenteng, ya, merasa spesial di hadapan Tuhan, merasa Tuhan tergila-gila sama kita. Gak bisa. Ya, Tuhan gak pernah tergila-gila sama manusia. Jadi gak usah GR. Ya, kita harus datang. Kita harus tahu kita ini orang berdosa, gak layak dekat sama Tuhan. Kalau bukan Yesus pernah mencurahkan darahnya bagi kita nggak mungkin bisa mendekat sama Tuhan yang kudus. Ya, ngerti kan? Masih ingat toh? Ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kata Tuhan di sini menunjuk pada nama pribadi dari Allah. Ingat 4 huruf suci YHVH. Orang biasa nyebut Yehova, 4 huruf suci, ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, Dia yang menciptakan kita manusia, dan punya dialah kita. Jadi bumi, langit ini semua ciptaan Tuhan. Ciptaan 4 huruf Tuhan yang punya nama 4 huruf suci ini, ya. Musa itu, ya, Musa di Ulangan 6 ayat 4 juga mengingatkan pada orang Israel. Dia bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, ya. 4 huruf suci, Tuhan yang punya nama pribadi 4 huruf suci itu Allah kita. Tuhan itu Esa, cuma satu-satunya, unik, gak ada yang lain. Cuma Dia satu-satunya pencipta alam semesta ini. Cuma Dia satu-satunya yang menciptakan kita, ya. Ini menjadi dasar dari iman orang Israel pada waktu itu. Karena hanya Israel doang yang pada saat itu, hanya Israel agama yang menyembah pada satu Allah, monoteisme. Tahu monoteisme? Ada agama monoteisme, ada politeisme. Kalau politeisme itu menyembah pada banyak Allah, menyembah dewa-dewa. Waktu itu cuma Israel, cuma Yahudi tok, Yudaisme tok, Israel tok yang menyembah pada satu Allah. Makanya si Musa ngomong, Tuhan itu Esa. Gitu. Jadi orang Israel ini harus ingat ini, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Israel ngomong, amin. Saat itu juga dia menjadi pengikut dari Tuhan yang benar. Kalau hari itu ada orang Israel yang nolak,
dia menjadi seorang penyembah berhala. Sama kayak sekarang kita juga, ini menjadi dasar iman kita. Ya, 4 huruf suci kita juga menyembah Tuhan yang sama, 4 huruf suci ini yang datang di dalam nama Yesus. 2000 tahun yang lalu dia datang dalam nama Yesus. Ketika kita mendengar ini, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhanlah Allah, kita harus bilang amin, ya kita harus percaya. Itu menjadikan kita umat dari Tuhan Allah yang sebenarnya. Kita ini bukan penyembah dewa-dewa, ngerti? Kita menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan semuanya. Dia yang menciptakan kita, dia yang memiliki kita, dia yang mengatur kita. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita ini percaya sama dia, kita berkata amin bahwa dia itu Tuhan yang Esa, yang satu-satunya pencipta alam semesta, kita tahu itu menjadi iman kita. Nah, kita harus tunduk pada kehendak dia, kehendak Tuhan. Gak bisa kita mengakui dia sebagai Tuhan yang Esa terus kita bertingkah seenaknya, melawan, nggak mau taat sama firman Tuhan, ya, nggak berbuah, nggak bergantung sama dia. Sekali kita percaya sama dia, kita berkata amin bahwa dia satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dia yang menciptakan kita. Dia, di saat itu juga kita harus patuh, taat sama kehendaknya. Di saat itu juga kita harus bergantung selalu pada dia, ya. Dan kita mesti ingat, Tuhan itu dia memimpin suatu kerajaan, ya, maka Yesus itu waktu datang ke dunia dia selalu memberitakan Bapa di surga, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, sistem kerajaannya Tuhan itu bukan demokrasi. Sistem kerajaannya Tuhan itu teokrasi. Puncak pemimpin tertinggi itu ya Tuhan itu sendiri, bukan demokrasi. Kalau demokrasi, penduduk bisa mengambil keputusan, diizinkan, punya hak untuk mengambil keputusan. Kamu tahu kan, kamu pernah belajar di sekolah atau demokrasi, beda demokrasi sama apa. Tapi kalau kerajaan Allah enggak, pengambil keputusan itu cuma satu, yaitu Tuhan. Kita nggak punya hak. Jadi hanya Tuhan yang berhak mengambil keputusan, Tuhan yang berhak mengatur kita. Makanya kalau ada orang Kristen menggembar-gemborkan tentang free will, ya, membanggakan tentang kehendak bebas, sebenarnya waktu kita mengakui 4 huruf suci, waktu kita mengakui Yesus ini sebagai Tuhan, saat itu juga kita sudah nggak punya yang namanya kehendak bebas. Jadi dalam Kristen itu nggak ada yang namanya free will, kehendak bebas. Kita sudah nggak bebas, kita tunduk sama kehendak Tuhan. Kalau kita tetap mau kehendak bebas, itu yang kita pilih pasti dosa. Jadi orang Kristen itu nggak ada lagi yang namanya kehendak bebas. Itu kehendak bebas itu orang dunia, orang yang di luar Tuhan. Itu pun sebenarnya masih berada di bawah, orang dunia itu sebenarnya juga masih berada di bawah keputusan Tuhan. Tapi tetap mereka diperlakukan berbeda. Kita ini anak, ngerti? Ya, jadi pemegang pemimpin tertinggi itu ya Tuhan itu. Kita ini hanya bisa tunduk sebagai orang yang percaya. Satu-satunya motivasi kita, satu-satunya pegangan kita, satu-satunya motif kita, satu-satunya itu kita tuh hanya tunduk, gak ada yang lain. Jadi nanti ketika kamu tunduk, kamu akan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan bagi orang yang tunduk sama dia. Kamu harus tunduk sama firman-Nya. Gimana cara kamu tunduk? Ya kamu harus takut sama Tuhan, kamu harus mengerti firman-Nya, kamu harus belajar. Kamu sendiri
Pernah nggak kamu belajar Alkitab hanya cuman karena mata pelajaran sekolah? Kita malam sekarang sudah jarang. Makanya harus konsisten kayak belajar. Kalau kamu mau tahu tentang Tuhan, kamu mau tahu tentang firman, kamu mau tunduk, ya kamu harus tahu seluruh firman Tuhan, harus belajar terus. Nggak mungkin kamu tunduk tapi kamu nggak ngerti firman Tuhan. Kamu ngomong iya tunduk, tapi kamu nggak pernah belajar firman Tuhan. Mau tunduk sama siapa? Gitu. Apa yang mau kamu tundukin? Ya kan? Betul nggak? Berarti ya kamu harus konsisten. Papi juga harus konsisten ngajarin kamu berulang-ulang. Karena kamu masih kecil, nggak mungkin sekali diajarin bisa. Nggak mungkin sekali diajarin logika kamu langsung nangkep tuh nggak mungkin. Pasti harus berulang-ulang. Ya. Jadi kita harus sama-sama konsisten, bergantung, belajar firman Tuhan, bergantung sama Tuhan. Disitulah baru Yesus sendiri kan berjanji bahwa kalau kita tinggal dalam Dia, kita akan berbuah, dan buah-buah kita itu memuliakan Bapa di surga. Ya. Tunduk, kamu harus ngerti gimana cara tunduk sama orang tua, gimana cara tunduk sama guru, pengajar, gimana cara tunduk sama pemerintah. Kamu harus tahu. Baru itu kamu bisa tunduk. Kalau kamu nggak tahu gimana cara kamu tunduk, ya kan? Betul nggak? Masuk akal nggak? Ngerti dong? Ngerti kan? Kalau kamu nggak pernah belajar matematika, kamu nggak pernah tahu 3 kali 3 itu 9, gimana kamu mau tunduk? Kalau orang bilang 3 kali 3 itu 9, ya. Kamu pasti akan kacau balau. Oh nggak mungkin, 3 kali 3 itu 6. Ya, karena kamu nggak pernah belajar. Gitu. Jadi kamu nggak pernah tunduk sama pelajaran itu. Ya ngerti? Itu ilustrasi seperti itu. Ya, dan punya Dialah kita, umatnya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ingat kemarin kita belajar di Mazmur Gembala, Tuhan adalah gembalaku. Dia menggembalakan kita secara pribadi. Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Bukan Tuhan adalah gembala kami, bukan. Tuhan adalah gembalaku. Secara pribadi dia memimpin kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini semua karena Injil. Kita bisa masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya. Bahkan kita orang perjanjian baru tuh nggak cuma di pelataran, maksudnya. Dikatakan karena darahnya kita bisa punya keberanian untuk masuk dalam tempat kudus. Ada sih, cari. Ya, nanti kamu carilah, kelamaan kalau kita cari. Ini sudah menit ke 18. Ya, kamu cari. Ya, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nggak cuma di pelataran, kita ini perjanjian baru bukan cuma di pelataran. Dulu Daud hanya di pelataran, yang boleh masuk hanya imam besar. Kita sekarang dengan darah Yesus, imam besar kita itu Yesus, kita dengan darahnya bisa masuk dalam tempat kudus. Sekali lagi karena Injil. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Injil itu untuk selama-lamanya. Kesetiaannya itu turun-temurun. Jadi kalau papi ngerti Injil, papi turunin ke kamu, kamu turunin ke anak-anak kamu, nanti turun-temurun. Jadi Mazmur 100 ini, nanti kita ke Mazmur pujian, Mazmur 150. Ini semua bisa kena ke kita, bisa kena ke pembaca, ya, bisa kena ketika kita percaya, ini bisa kena sama kita. Ini semua karena Injil, karena Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Kalau Yesus itu nggak pernah turun ke dunia, mati bagi kita, nggak ada kayak gini. Ini semua hanya halusinasi, ilusi. Tapi karena Tuhan tuh pernah menang, dia pernah datang, taat, mati, bangkit dan menang Injil, makanya kita bisa menikmati ini semua, ya. Jadi kita harus konsisten, kita harus menanggapi caranya kita menanggapi Injil, caranya kita menanggapi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, ya. Caranya kita bersyukur sama Tuhan, caranya kita bersukacita itu gimana sih? Ya dengan mempelajari firman-Nya. Mempelajari firman-Nya, mengenal Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Itu semua ada di Injil. Mempelajari firman-Nya, ya. Alkitab kita ini sudah lengkap. Gak perlu lagi mimpi-mimpian, gak perlu lagi wahyu-wahyuan lain, gak perlu. Alkitab kita sudah lengkap. Kita tinggal pelajari. Itu sebagai bukti kita menanggapi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, rasa syukur kita. Itu ngerti gak? Kalau Kelin iya toh, tapi iya percaya, iya ini Tuhan baik, iya Kelin tahu Tuhan sudah mati bagi Kelin, bla 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 bla, tapi Kelin nggak pernah belajar firman, nggak pernah mencoba mengerti Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah manggil Tuhan. Itu sama aja bohong. Ya toh? Ngerti gak? Ya. Sama aja bohong. Sama kayak Kelin ngomong, iya Kelin sayang mami, Kelin cinta mami, Kelin mengasihi mami, tapi Kelin gak pernah nurut kata-kata mami, berarti bohong. Kalau Kelin sayang, respon terbaik, tercepat dari orang yang sayang, orang yang kasih, dia pasti punya respon, dia tuh cepet. Tanda, maksud bagi tanda dari orang yang mengasihi, orang yang sayang, respon dia tuh pasti cepet. Ketika orang yang kita kasih itu minta ini, menyuruh ini, respon kita pasti cepet. Ya, apalagi ke Tuhan yang mesti gitu. Ya memang nggak gampang, pasti banyak halangan. Kalau kita mau bisa melakukan ini semua, ya banyak-banyak berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, minta dimampukan sama Tuhan, ya, karena dialah yang mempunyai semuanya. Dia yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, ya. Roh Kudus yang ada dalam kita itu yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk bisa, oke? Untuk ngerti, ya. Oke, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.